Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Gengsi nikah atau gengsi? Nikah apa gengsi sih yang mahal? Nikah sama gengsi beda apa beda? Beda. Yang namanya nikah itu adalah sunnatullah. An nikahu sunnati paman rogiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu sunatku, siapa yang tidak mengikuti sunatku bukan dari umatku. Banyak orang menikah, anak turunan kita pada menikah, cucu kita, ponakan kita, tetangga kita banyak menikah. Cuman yang namanya menikah kita lihat banyak sekali macam-macam. Ada yang menikah cuman syukuran RT doang. Ada yang menikah cuman syukuran pengajian di RW doang. Ada yang menikah maaf dalam tanda kutip, saya tahu persis. Cuman datang mereka pengantin dengan saksinya itu ke kantor KUA doang. Ada yang menikah wah, waduh, sering. Bak pernikahan putri raja. Sebetulnya yang namanya pernikahan mahal apa murah? Abdel bilang sebetulnya nggak mahal. Orang Departemen Agama itu bercerita di Menteri Agama. Itu yang namanya orang nikah kalau di kantor KUA cuman 300.000. Murah apa mahal? Sekarung beras ya. Tapi kenapa orang-orang kadang-kadang mundur ngeper kalau mau nikah? Kok belum nikah? Saya mah tahu diri, belum punya biaya. Nggak ada dananya. Dari mana duitnya kalau saya mau nikah? Tuh. Padahal mah dengan uang 300.000 ada calon suami, ada calon istri, ada wali dari pihak perempuan, ada 2 orang saksi adil. Ini sudah sah pernikahan. Harusnya nggak usah repot-repot. Namun maaf dalam tanda kutip saat ini banyak orang yang nikahnya mahal. Hanya untuk gengsi. Apa sih yang membuat pernikahan mahal? 1, sewa gedung. Gedung anu tuh? Lega dia mah enak. 2.000 orang muat. Puluhan juta gedungnya doang. Padahal maaf. Kalau kita tidak punya biaya kenapa maksain sih? Di rumah kita sendiri nggak usah sewa gedung. Di rumah pengantin laki di rumah pengantin perempuan. Bahkan di daerah-daerah saya lihat ada hanya di balai pertemuan yang ada di daerah mereka. Itu lebih murah daripada memaksakan diri sewa gedung yang mahal. Apalagi kalau kita orang yang tidak mampu, bisa ditekan tujuannya. Yang kedua, yang membuat mahal pernikahan itu gaun pengantin. Kalau nonton di TV, si anu mau menikah, harga gaun pengantinnya 50 juta. Tabarakallah. Padahal mah dipakainya cuma sebentar ya, mahal bener. Kalau kita tidak punya duit nggak usah yang mahal-mahal. Bisa sewa baju pengantin, sekarang banyak yang disewain, lebih murah. Atau barangkali nggak usah yang terlalu mahal, bahannya biasa saja, modelnya yang keren. Tukang jahit di kampung juga bisa, saya juga bisa baru ngejahit baju pengantin mah. Ini nggak bercanda, beneran. Kita lihat aja fotonya, modelnya kayak apa, cari bahan yang sederhana. Kenapa tidak? Bisa disederhanakan pakaian pengantin. Apalagi yang mahal, Bu, catering. Catering itu mahal. Misalnya, sepiring 100.000. Ngundang orang 1.000 orang, kali sekian. Belum yang lainnya, makanan tambahan, sampingan. Nah, makanan pembuka. Makanan penutup ada deh? Ada tuh kalau habis dibuka tutup tahu. Yeah. Makanan pembuka, makanan penutup tuh itu lebih mahal. Maaf, kalau kita tidak ada kemampuan kenapa tidak sih masak aja keluarga kita yang sederhana,
toh tidak memaksakan, dia yang tamu harus nungguin ini. Apalagi yang membuat mahal pernikahan. Bu, sekarang banyak yang disebut oh ya deh, si anu tuh urusin, saya tahu beres. Maaf dalam tanda kutip, mereka kan nyari duit, pasti harganya lebih mahal. Kenapa sih kita urusin sendiri? Itu pasti akan lebih murah. Ada lagi acara yang disebut dengan pra-wedding, belum pernikahan, pergi keluar kota, ke Pelabuhan Ratu, dipoto. Padahal itu kan dalam Islam hukumnya haram. Belum menikah, kok udah berpelukan dan seterusnya. Itu kan dilarang. Yang aneh, maaf, sekarang mahar kadang-kadang disepelein. Yang penting pesta nikahnya yang mahal. Mahar hanya seperangkat alat sholat. Padahal pengantinnya juga nggak sholat. Memang yang namanya mahar tidak harus mahal. Sesuai kemampuan yang ada. Ali bin Abi Thalib menikah dengan Siti Fatimah hanya dengan baju besi yang dia miliki. Baca Al-Fatihah 3 kali. Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah, itu maharnya 20 ekor unta yang sedang seger-segernya, yang muda. Kalau sekarang unta mah mahal, artinya berharga. Ketika Abdurrahman bin Auf bertemu dengan Rasulullah, Rasul bilang, kok kayak ada bekas pengantin, ada tanda bekas pengantin gitu, ada budaya. Rasul nanya, kamu habis dinikahin ya? Iya. Harus maharnya apa? Saya pada istri saya menikah dengan orang Ansor. Kemudian saya memberikan mas kawin, itu emas segede biji kurma. Tuh. Oh, Rasul bilang sudah mengadakan walimah, belum bikinkan walimah, walaupun hanya memotong seekor kambing. Harga kambing berapa deh? Sekarang 3,5 lebih ada. Mahal loh. 1.200.000 itu. Lu mahalan lu penjualnya. Lu beli kambing di mana itu kambing? 1.200.000 dengan masaknya 1.500.000 itu cukup. Artinya kita walaupun tidak usah wah mewah tidak masalah. Yang penting syukuran. Ketahuan sama tetangga anak kita sudah menikah. Sebetulnya itu dalam Islam. Cuman sekarang maaf banyak anak muda yang ngarang. Tahu ngarang? Nikah. Asror nikah dengan Yani. Mas kawinnya 222 berapa tanggal berapa? 222.000 berapa waktu itu loh ini? Hah? Pokoknya gini deh, pokoknya gini deh. Nama tanggal lah jadinya gitu. Pokoknya gitu tuh maksud saya. Kadang asror gitu. Gini, misalnya nikahnya tanggal 22 ya, bulan 3 tahun 2014. 2232014 Nah itu dia, dengan gitu. angka itu namanya buat kenangan. Maaf. Itu sebetulnya kan kurang berharga. Hanya untuk kenangan. Harusnya memberikan mas kawin. Kalau laki-laki tadi mampu, berikanlah mas kawin yang berharga. Karena mas kawin itu, maaf dalam tanda kutip, seolah-olah harga seorang perempuan. Wa atun nisaa sodoqatihinna nihlah. An-Nisa ayat 4. Berikanlah kepada perempuan yang kalian nikahi mas kawin yang kalian rela. Tuh. Di kita mah mas kawinnya murah, pestanya yang wah. Harusnya mas kawinnya yang mahal karena berharga nih. Sampai kapanpun bekas seorang perempuan. Pestanya gak usah wah. Yang aneh, nikah ngutang sana ngutang sini. Demi orang bilang, wow. Si Aduk menikah keren bener. Seperti menikahkan seorang putri raja. Habis itu ngutang. Mendingan saran saya sih. Karena saya nggak punya duit. Mendingan juga. Sederhana saja nikahnya. Kalau kalian punya duit. Duitnya buat modal usaha setelah ada pernikahan. Insya Allah hidup kalian tenang dan tentram. Jadi nggak usah nguber-nguber gengsi. Yang penting pernikahan sah di hadapan Allah. Begitu.